kalau Partai Islam PKS memimpin, kan mengkhawatirkan atau banyak yang mengatakan itu akan menghadirkan diskriminasi, akan menghadirkan melawan merubah ideologi bangsa, merubah Pancasila, menghadirkan tadi ya, dengan bahwa tidak dilakukannya perubahan tentang undang-undang tentang pilpres, tentang pemilu terkait dengan pilpres. Maka di sana menyeratkan juga selain yang kaitannya dengan presidensial threshold, tapi juga menyeratkan bahwa tidak ada syarat bahwa calon presiden atau wakil presiden itu dari partai politik. Sehingga boleh saja dari non partai politik tapi diusung oleh partai politik. Sesuatu yang menurut saya juga mungkin bisa terjadi, menjawab daripada apa yang sering dikritikkan oleh ada yang mengkritik Partai Islam itu tidak akan terwujud. Mengapa? Karena tidak mempunyai figur yang kemudian bisa menyatukan semua. Pertanyaan yang sesungguhnya juga bisa ditanyakan balik. Bagaimana dengan partai yang non partai Islam? Apakah sudah ada figur yang diterima oleh semuanya? Enggak juga, gitu kan? Fragmentasi di kelompok-kelompok politik di mereka juga amat sangat kuat. Sehingga mestinya masalah ini tidak hanya dibebankan kepada kelompok umat Islam. Tapi apakah tidak ada solusinya? Ada solusinya. Di PKS misalnya sesungguhnya kita di PKS mempunyai paling tidak gitu ya, kalau ukurannya adalah yang sudah memimpin secara langsung dalam partai publik. Kita mempunyai 2 kader yang pernah menjadi gubernur 2 masa jabatan berturut-turut. Dan keduanya mendapatkan penghargaan yang ratusan penghargaan dari beragam pihak, dari tingkat nasional, dari beragam lembaga di tingkat nasional. Dan terbukti bahwa kedua beliau tidak pernah menghadirkan apa yang dikhawatirkan publik. Kalau Partai Islam PKS memimpin, kan mengkhawatirkan atau banyak yang mengatakan itu akan menghadirkan diskriminasi, akan menghadirkan melawan merubah ideologi bangsa, merubah Pancasila, menghadirkan politik yang radikalis dan segala yang kemudian mengkhawatirkan itu. Dan ternyata kan tidak pernah terbukti, tidak pernah ada kemudian kebijakan dan atau langkah yang kemudian bisa dinilai sebagai melawan atau merubah Pancasila, merubah ideologi negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak satu pun. Bahkan mereka mendapatkan penghargaan, ratusan penghargaan sepanjang mereka 2 periode memimpin Jawa Barat maupun juga Sumatera Barat misalnya. Atau juga tentu tokoh-tokoh yang ini, menurut saya kalau kemudian ukurannya adalah kepemimpinan publik, sesungguhnya di Partai Islam pun seperti di PKS, tokoh yang kemudian mempunyai potensi atau potensial untuk kemudian diterima oleh publik secara luas juga sesungguhnya tetaplah ada. Sehingga kemudian membayang-bayangkan bahwa tidak mungkin dan mustahil akan terbentuk karena tidak mempunyai pemimpin yang bisa menyatukan, sesungguhnya dengan 2 tokoh itu juga terbantah bahwa sesungguhnya itu tetap saja dimungkinkan. Tinggal lagi bagaimana kemudian dalam sisa waktu yang ada ini kemudian dikelola dengan serius oleh PKS misalnya, sehingga kemudian bisa menghadirkan alternatif kepemimpinan. Berikutnya juga kalau